Setelah berhasil meraih penghargaan sebagai manajemen aset dalam produk-produk unggulannya, Panin Asset Management kembali akan berencana untuk mengeluarkan produk terbarunya yang bernama Panin Dana Ultima, di mana produk ini merupakan reksadana yang bertujuan untuk menghasilkan beberapa alternatif untuk pembiayaan reksadana. Selain itu juga melalui investasi ini, efek saham yang akan memiliki prospek investasi jangka panjang. Latar belakang dari produk ini adalah dikeluarkannya dengan sebagai pemenuh kebutuhan dalam alternatif reksadana yang ada saat ini, dan juga produk ini menjadikan komplementer kepada produk-produk keuangan lainnya. Nantinya produk Panin Dana Ultima ini akan berinvestasi pada portofolio yang terdiri dari kurang dari 25 saham yang memiliki prospek investasi yang sangat baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Produk Panin Dana Ultima ini akan dirilis pada tanggal 13 Juni 2014. Perseroan menganggap bahwa tanggal tersebut masih dalam rangka menjaga momentum pemilihan umum yang biasanya akan menaikkan harga saham IHSG untuk periode tersebut. Berikut penuturan Direktur Panin Asset Management Ridwan Suteja dalam Fibis Expose. Untuk pengisian formulir, untuk mendapat virtual account itu udah bisa. Tapi nanti transfernya itu mungkin paling telat tanggal 13, paling telat ya. Tapi kita harapkan sih ya, kita sekarang ini udah mulai pemasaran, dan biasanya nasabah itu transfer sebelumnya. Kita sih target return benchmarknya kan terhadap IHSG. Jadi kalau IHSG itu naik, kita harapkan di atas IHSG. Nah, kalau untuk Ultima sekitar 5% lah kita harapkan di atas IHSG. Kita lihat sih masih sampai akhir tahun masih ada potensi kenaikan, terutama kalau kita berkaca kepada 3 pemilu sebelumnya, itu kan market naik di atas 40%. IHSG cukup tinggi ya. Dan juga kita lihat IHSG kita itu tahun lalu turun 0, berapa ya, sedikit sih. Tahun sebelumnya juga naiknya nggak terlalu besar. Jadi sudah 2 atau 3 tahun ini market kita naiknya nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita harapkan ada euforia dari pemilu, itu memberikan sentimen yang positif sehingga pasar secara keseluruhan paling enggak sudah ada kepastian politik lah tahun ini. Yang dulu orang nggak tahu kepastian politiknya seperti apa, paling enggak tahun ini sudah ada kepastian, meskipun ya siapa yang jadi presiden, siapapun pasti udah ada kepastian, udah pasti gitu, sehingga risiko politik itu menurut kita menjadi berkurang, dan kita harapkan itu jadi momentum pasar untuk naik ya. Justru kita meluncurkan sebelum 9 Juli ya, kalau salah ya. 9 Juli ya. Jadi kita mau meluncurkan sebelum itu, dan kita harapkan kita masih dapatkan momentum yang meskipun sekarang momennya juga agak sedikit naik, tapi ya kita kan nggak tahu nanti apakah mungkin aja bisa koreksi dulu atau apa ya. Tapi biasanya kan 3 pemilu terakhir pada saat pilpres, pada saat pemilihan itu kan indeksnya naik ya.